Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajar Soki Mubarak dari Prodi PAI kelas A5 Fakultas FT. Izin sedikit menjelaskan tentang tugas Pancasila, di mana tugas tersebut berjudul Perkembangan Antaragama, Hubungan Antaragama dan Dinamika Antaragama di Indonesia. 1. Pengertian strategi pengembangan materi pendidikan agama Islam. Strategi berasal dari kata Yunani strategos yang berarti keseluruhan upaya, termasuk perencanaan dan taktik yang digunakan oleh militer untuk meraih kemenangan istilah dalam peperangan. Secara umum, strategi diartikan sebagai rencana atau arah tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks proses belajar mengajar, strategi merupakan pola umum kegiatan antara guru dan siswa yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Beberapa ahli dalam bidang pembelajaran seperti Koznab menjelaskan bahwa strategi adalah setiap aktivitas yang dipilih dengan tujuan memberikan dukungan kepada peserta didik agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan materi PAI adalah serangkaian langkah yang terorganisir dan direncanakan secara matang dalam merancang, menyusun, dan memperbaiki pembelajaran PAI. Tujuannya adalah untuk menghasilkan materi yang sesuai, mudah dipahami, serta mampu untuk membentuk karakter dan moral peserta didik berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam sehingga proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Dalam konteks pembelajaran, khususnya proses belajar mengajar, strategi merujuk pada pola atau metode yang digunakan oleh guru dan siswa untuk merealisasikan tujuan pembelajaran. Strategi ini meliputi berbagai teknik dan cara disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan materi yang disampaikan. Nur dan Fitriyah 2021. Menurut para ahli pembelajaran atau internasional teknologi, strategi adalah setiap aktivitas yang sengaja dipilih untuk membantu peserta didik dalam meraih tujuan pembelajaran tertentu. Dengan demikian, strategi berfungsi sebagai alat yang mempermudah proses belajar agar lebih efektif dan efisien. Pengembangan strategi materi sangat penting untuk memastikan materi yang diajarkan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan peserta didik, tetapi juga mampu membentuk karakter dan akhlak yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pengembangan materi PAI dilakukan melalui rangkaian langkah sistematis dan rencana dalam merancang, menyusun, serta memperbaiki materi pembelajaran. Proses ini mempertimbangkan aspek keagamaan, sosial, dan psikologis peserta didik agar materi bisa diterima dengan baik dan berdampak positif. Tujuan utama dari strategi pengembangan PAI adalah menghasilkan materi yang relevan, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Macam-macam strategi pengembangan materi PAI atau pendidikan agama. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan dalam pembelajaran nilai, yaitu pertama, strategi nasional, yaitu pembelajaran nilai dengan jalan memberikan nasihat atau indoktrinasi. Strategi ini dilaksanakan dengan cara memberitahukan secara langsung nilai-nilai mana yang baik dan mana yang kurang baik. Kedua,
strategi bebas yang merupakan kebalikan dari strategi tradisional. Dalam penerapannya, guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih dan menentukan nilai-nilai mana yang akan diambilnya. Dengan demikian, peserta didik memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memilih dan menentukan nilai pilihannya, dan peran peserta didik dan guru sama-sama terlibat secara aktif. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita beralih kepada materi selanjutnya, yakni dinamika agama. Perspektif studi agama-agama religious studies. Sebutan agama lebih fokus pada penganutan, sebab dari sinilah dinamika kehidupan beragama dapat terlihat. Agama atau religion dan keberagaman religiosity adalah dua istilah yang tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Agama yaitu himpunan doktrin, ajaran, serta hukum-hukum yang telah baku, yang diyakini sebagai kodifikasi perintah Tuhan untuk manusia. Sedangkan religiosity, istilah ini lebih mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan yang diyakininya. Dalam kehidupan para penganut agama, antara doktrin dan penghayatannya tidak bisa dipisahkan. Keduanya menunjukkan dinamika kehidupan dalam beragama, bagaimana keyakinan seseorang atau sekelompok orang bisa hidup berdampingan secara aman, damai, dan rukun dengan berbagai keyakinan yang lain. Berbeda dengan istilah kehidupan beragama, bisa kita lihat pandangan Emil Durkheim 1976 halaman 23-47 yang membedakan istilah agama atau religion dan fenomena beragama atau religious fenomena. Agama menunjukkan pada keyakinan atau dogma, sementara fenomena beragama menunjukkan pada sikap, mental, dan perilaku. 3. Agama ditempatkan sebagai inti masyarakat. 4. Agama merupakan bagian yang bersifat konstitutif terhadap masyarakat. Dalam sejarah, makna agama justru ditentukan oleh perannya dalam mengubah masyarakat. Ketika filosof Nietzsche mengatakan Tuhan telah mati, hal ini bukan ditujukan kepada Tuhan, tetapi pada penganut agama yang tidak memiliki peran dalam memecahkan persoalan zaman. Di lingkungan Islam, ungkapan tersebut populer sebagai pintu ijtihad tertutup. Ungkapan ini bukan dari agama, tetapi dari para pelaku agama yang frustasi akibat dari kekalahan perang salib. Sejak inilah metode taklid dalam memahami agama menjadi dominan, bahkan sampai sekarang. Tampak bahwa pengaruh penganut agama dalam memberikan peran dan makna terhadap agama sangatlah besar. Secara internal, ragam paham keagamaan dapat disebabkan oleh cara penyikapan seseorang terhadap doktrin agama. Salah satu seorang studi agama, Joe Watt, melihat kecenderungan ini bahwa keagamaan pemahaman ini dibentuk oleh karakteristik yang melekat dalam agama, yaitu thought atau pemikiran berupa sistem kepercayaan, praktek keagamaan berupa pengajian dan upacara keagamaan, dan fellowship atau kelompok atau lembaga-lembaga keagamaan.
tinggi rendahnya kualitas beragama sebagai perwujudan kebenaran agama yang diyakininya terletak pada manusianya, karena memang hanya manusia yang menganut agama. Untuk itu, Tauhid Abdullah menguatkannya bahwa memahami agama tiada lain adalah memahami kebenaran agama dari realitas empiris, yang berarti apa-apa yang diyakini dan dibuat oleh manusia dalam kesehariannya sebagai manusia. Pada sisi lain, pengungkapan keyakinan agama seseorang atau sekelompok orang akan terhadap dengan berbagai keyakinan agama. Oleh karena itu, beberapa pandangan, teori, dan berbagai pengalaman telah muncul berkaitan dengan secara empiris keberagamaan seseorang yang akan dipengaruhi oleh struktur sosial, politik, dan kultural di mana agama itu hidup dan berkembang. Dalam konteks ini, saya melihat mengapa perwujudan Islam di Indonesia bisa berbeda dengan Islam di Arab Saudi, Pakistan, atau Mesir. Karena setiap agama di Indonesia tidak akan terhindar dari ciri yang kompromistis atau akomodatif. Sebagai sistem keyakinan, agama dapat menjadi bagian dari inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan suatu masyarakat dan menjadi pendorong tindakan-tindakan anggota masyarakat supaya tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran agama. Keragaman cara penyikapan inilah yang diingatkan oleh Nur Sholih Majid 1995, bahwa nilai plural adalah sebuah aturan Tuhan, sunnatullah, yang tidak mungkin diubah, dilawan, dan diingkari. Barang siapa yang mencoba mengingkari hukum kemajemukan budaya, maka akan timbul fenomena pengolakan yang tidak berkesudahan. Memahami agama pada kenyataannya, memahami pula keagamaan, cara penyikapan yang beragam, sekaligus di dalamnya memahami budaya. Dari sini kita akan melihat makna aspek agama yang menjadi budaya, menginspirasi lahirnya budaya, dan dapat memisahkan aspek budaya atau selaras dengan misi agama maupun sebaliknya. Agama dan sisi budaya saling mengisi. Dalam batas-batas tertentu, agama sebenarnya merupakan fenomena budaya, persepsi manusia tentang yang ilahi. Misalnya, bagaimana juga sangat terikat dengan latar belakang etnis dan kultur yang bersangkutan. Artinya, perspektif ini bukanlah menyangkut aspek ontologis atau tentang adanya keilahian, tetapi hanya soal untuk pengalaman manusia terhadap Tuhan. Secara empiris, keberagaman seseorang dipengaruhi oleh struktur sosial, politik, dan kultural di mana agama itu hidup dan berkembang. Dalam konteks ini, saya melihat mengapa perwujudan Islam di Indonesia berbeda dengan Islam di Arab Saudi, Pakistan, Mesir. Karena setiap agama di Indonesia tidak akan terhindar dari ciri kompromistis atau akomodatif. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada kesimpulan.
Perkembangan agama di Indonesia menunjukkan bahwa sejak masa awal Nusantara, agama telah menjadi bagian penting dari identitas sosial, budaya, dan politik masyarakat. Berbagai agama besar dunia seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan kepercayaan lokal tumbuh dan berkembang melalui proses akulturasi, perdagangan, penyebaran dakwah, dan interaksi budaya. Keberagaman agama tersebut menjadi Indonesia sebagai salah satu negara paling majmuk dalam hal keyakinan dan praktik keagamaan. Cukup sekian dan terima kasih.